Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari atas saya sendiri, Dewi Masito, dan ada Maripola Johannes, dan ada Sarah Ayu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dependensi moral elit politik dalam studi kasus korupsi dana bantuan sosial oleh Menteri Sosial. Nah, kali ini seiring berkembangan zaman yang semakin modern, perkembangan moral juga perlu diperhatikan dengan sesama. Perkembangan moral di era globalisasi kini semakin dipertanyakan, di mana adanya perkembangan globalisasi ini tidak hanya berdampak positif, namun ada dampak negatifnya. Era globalisasi yang didukung oleh berubahnya bahkan merusaknya tatanan kehidupan, juga adanya degradasi moral. Apalagi degradasi moral ini juga tidak hanya kepada kalangan masyarakat, namun pejabat elit politik juga mengalami degradasi moral. Nah, globalisasi yang dapat menggeser budaya moral bangsa pada pemuda Indonesia juga pada elit. Nah, kali ini pembangunan dalam negeri sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, terwujudnya kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari sosok pemimpin yang memegang kekuasaan di suatu negara. Terwujudnya kesejahteraan ini, pemegang kekuasaan negara didominasi oleh elit politik, di mana elit politik sebagai tokoh utama dalam memerankan alur kekuasaan dalam negeri, memiliki peran terpenting dalam memenuhi hak-hak masyarakatnya. Dalam memenuhi hak masyarakatnya juga menjalankan kewajibannya sebagai sosok pemimpin. Elit politik diharapkan mampu menciptakan cita-cita yang diharapkan sesuai dengan bangsa, apalagi dengan cita-cita Pancasila yang telah diutarakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sendiri yang dikatakan sebagai religious morality karena basis Pancasila juga berdasarkan basis keagamaan. Nah, selanjutnya, sejak runtuhnya Orde Lama, dependensi moral bangsa Indonesia sedikit demi sedikit mulai muncul di permukaan, sudah mulai tampak, dan dependensi moral kali ini tidak hanya berdampak di kalangan pemuda saja, tapi juga di kalangan elit maupun pemimpin. Nah, sistem internasional yang liberal juga mempengaruhi adanya dependensi elit politik, yang adanya pandangan akan kebebasan individu hingga dijunjung tinggi dan kemudahan keluar masuknya budaya, barang, jasa di seluruh dunia. Itu menjadi pemicu utama dependensi moral bangsa. Adanya pandangan tersebut, sikap bebas yang dikibarkan tanpa diiringi oleh moral, bahkan agama akan berdampak pada tatanan kehidupan. Tidak hanya berdampak pada kehidupan individu itu sendiri, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem internasional yang liberal, di mana individu sebagai acuan dasar kehidupan akan membentuk sistem kepemerintahan yang demokrasi. Indonesia sendiri menerapkan demokrasi sebagai sistem kepemerintahannya, di mana rakyat sebagai subjek maupun objek politik dan elit politik hanya sebagai perawat politik. Sedemokratis mungkin, belum tentu keberhasilannya. Sedangkan Indonesia mengalami demokrasi yang cacat. Semboyan oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat pun hanya sebatas kalimat. Nah, demokrasi yang memudahkan elit politik untuk meraih kedudukannya di kepresidenan ataupun legislatif maupun eksekutif dalam pemilihan umum, di mana rakyat yang menentukan siapa yang menjadi pemimpinnya. Kali ini calon-calon pemimpin hasil dari usungan partai-partai politik karena elit politik yang memiliki kekuasaan tertinggi di negara, wewenangnya lebih diakui daripada suara-suara rakyat yang sekedar berpendapat atau beraspirasi melalui aksi ataupun. Nah, etika berdemokrasi di kalangan elit dewasa ini belum juga terlaksana dengan baik. Kebebasan yang bersaing merebutkan kursi kekuasaan menjadi medan persaingan. Nah, sebelumnya ada korupsi yang saya akan jelaskan selanjutnya, mungkin ada praktik money politik dalam pemilihan umum. Nah, itu termasuk contoh konkret dari adanya dependensi moral elit politik. Melakukan money politik adalah suatu contoh dependensi, di mana yang biasanya dilakukan di musim pemilihan umum. Apalagi kemarin kita telah melakukan pilkada serentak. Nah, itu banyak sekali praktik money politik yang dilakukan. Prinsip awal kampanye yang jujur, terbuka, dan ideologis tidak lagi terlaksana dengan baik dan sesuai dengan
sesuai dengan realitas, bahkan money politik dilakukan secara terang-terangan. Hilangnya kejujuran elit politik membutakan pandangan adanya sikap sportif dan demokrasi kepada elit. Praktik money politik menjadi salah satu cara yang mendapatkan suara dengan mudah dari rakyat. Apalagi masyarakat yang tidak teredukasi, menyebabkan beberapa hal yang memicu adanya mudahnya praktik money politik ini. Mungkin dependensi yang selanjutnya, yaitu contoh selanjutnya adanya korupsi. Korupsi sebagai kasus besar adanya dependensi di kalangan elit politik yang dapat menjadikan ancaman bagi kesejahteraan masyarakat. Para pemimpin yang hanya memanfaatkan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan sendiri dan mengabaikan kepentingan masyarakat, dapat menjadikan dependensi ini semakin besar. Nah, korupsi itu termasuk contoh kasus yang sangat besar ya. Kayak mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bang Maripola soal korupsi dana bantuan sosial. Tapi sebelumnya terkadang kemarin tuh ada kasus yang paling besar tuh EKTP yang menggeret beberapa jumlah DPR yang ada di pusat, sehingga kayak adanya EKTP itu yang besar sih kayak mencapai triliunan dana yang dikorupsi. Nah, ancaman kesejahteraan masyarakat tidak hanya dinilai dalam bidang ekonomi. Nah, ini kan dalam bidang sosial. Mungkin ancaman yang berdampak dari adanya korupsi tersebut tidak hanya dalam bidang sosial, namun juga dalam bidang ekonomi, dan dampak ini sangat berkepanjangan selanjutnya. Nah, mungkin kalau di dalam ekonomi, ancaman pembangunan infrastruktur yang tidak pengurangan gaji dilakukan buruh ataupun apapun itu, masyarakat yang mana pun sekarang udah mulai lumpuh, bahkan udah terdependensi pula undang-undang dan peraturan hukum, di mana kepercayaan masyarakat pula udah tidak peduli dengan undang-undang dan peraturan hukum, sedangkan hukum yang ada sekarang udah bisa dibeli, adanya apa ya, kayak menyogok antara jaksa, sehingga kayak hukum dan undang-undang sudah tidak ada masyarakat tidak ada kepercayaan lagi terhadap hukum dan undang-undang, sehingga menyebabkan ketimpangan demokrasi, adanya kesenjangan antara pemerintah dan rakyat. Nah, budaya moral yang sering seorang pemimpin sangatlah dibutuhkan dalam membawa kemajuan dalam negeri, tidak hanya menampakkan keaktifan mengikuti perkembangan internasional, tapi dengan bukan mengaktifkan, tapi lebih ke pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat. Nilai untuk mengatasi dependensi moral di kalangan elit nanti juga bakal dijelaskan oleh Mbak Sera Ayu. Nah, kan dependensi ini sangat berpengaruh untuk dari kesejahteraan masyarakat. Nah, eksistensi moral di kalangan elit politik, terutama moral seseorang pemimpin, dapat kita lihat bagaimana ia memanusiakan manusia tanpa mengutamakan kepentingan manusia yang dianggap menguntungkan bagi dirinya sendiri, sehingga kepentingan umum terlaksana dengan baik. Moral elit politik dalam suatu negara sangatlah penting untuk menentukan jalannya kepemerintahan, karena elit politik sebagai penegak hukum dan pengambil keputusan secara bijaksana sekaligus menjadi public figure untuk masyarakatnya. Apalagi untuk dan studi kasus yang kita ambil kali ini, di mana di kala pandemi saat ini yang seharusnya bantuan sosial yang seharusnya menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk masyarakatnya, karena di pandemi ini tidak hanya kesehatan yang diancam, namun ekonomi yang diancam juga. Banyak korban PHK, masyarakat yang menjadi korban PHK sehingga tidak memiliki pencarian, namun bantuan sosial yang dikerahkan pemerintah malah dikorupsi oleh Menteri Sosial Joko Widodo yang sekarang udah ditangkap. Nah, untuk selebihnya nanti bakal juga dijelaskan studi kasusnya dijelaskan oleh Bang Maripola.
Nah, kalau negara kita menjadi demokrasi yang cacat, mengalami kebekuan, apabila proses demokrasi tidak berjalan dengan baik, pemerintah sebagai subjek demokrasi menjadi penentu apa demokrasi berjalan sesuai dengan aturannya atau penyimpang dari jalan yang sebenarnya. Rakyat yang hanya mampu memberikan suara dalam pemilihan pemimpin negara dan pemimpin representasi mereka di kursi DPR dan hanya mengetahui kebijakan pemimpin tersebut melalui visi misi yang diberikan dan memang tidak cukup. Visi misi yang sebatas penarik untuk mendapatkan suara terbanyak, keberlanjutan atau yang sustainable, visi misi pemimpin bukan hegemon. Moral dari seorang pemimpin dapat menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana mengambil kebijakan yang tepat dan konsisten dengan apa yang ia janjikan. Penyalahgunaan demokrasi oleh sistem demokrasi, pemimpin yang tidak bermoral pasti hanya mementingkan dirinya sendiri, mencari banyak keuntungan dari kekuasaannya telah diberikan, tetapi malah disalahgunakan. Apabila pemerintah dipegang oleh pemimpin yang mengalami krisis dan kesejahteraan masyarakat menjadi taruhannya, rendahnya moral di kalangan elit pula, yang akan menimbulkan dependensi moral seorang pemimpin dan akan berdampak pada ketidakseimbangan yang merata antara penguasa dan rakyat. Karena dengan adanya pemimpin yang tidak bermoral, kepentingan rakyat disepelekan dan pemerintah cenderung memikirkan kepentingannya yang dipegang. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Maripola. Pola, sudah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maripola John Andre dari kelas A IPM 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang kami angkat untuk memenuhi tugas perubahan sosial dan dinamika pemerintahan yang diampu oleh Pak Muhtar Haboding. Saya akan mengambil studi kasus yang baru hangat diperbincangkan akhir-akhir ini, yaitu korupsi bansos yang dilakukan oleh Menteri Juliari Batubara. Mungkin untuk data saya ambil dari majalah Tempo yang baru keluar pada tanggal 22 kemarin. Di majalah tersebut tertulis bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak boleh menghentikan penyidikan kasus korupsi proyek bantuan sosial atau bansos hanya pada Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Penahanan Juliari pada 6 Desember lalu harus dijadikan pintu masuk untuk mengungkap lebar jajaran pelaku korupsi dana bansos. KPK tidak boleh gentar meski berhadapan dengan partai penguasa. Korupsi dana bantuan untuk masyarakat yang terhempas krisis ekonomi akibat pandemi jelas merupakan kejahatan level tertinggi. Pelakunya tak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga mengancam hidup banyak orang. Nah, penyidikan sementara menemukan bukti bahwa Juliari telah menyelewengkan posisinya sebagai Menteri Sosial untuk memungut sedikitnya 10.000 dari setiap kemasan bantuan sosial korban pandemi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sebagian dana itu lalu digunakan untuk biaya berbagai keperluannya, termasuk menyewa jet pribadi untuk melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah. Anggaran pemerintah untuk proyek bansos adalah Rp300.000 per kemasan untuk 21,6 juta kemasan yang dibagikan dalam 12 gelombang. Artinya total nilai korupsi Menteri Sosial mencapai setidaknya 216 miliar, tapi ada dugaan korupsi Juliari sebenarnya lebih dahsyat. Penelusuran majalah Kompas menemukan bahwa nilai tiap kemasan bantuan sosial bisa jadi jauh lebih rendah dari Rp300.000. Banyak penerima
bantuan mengeluhkan buruk kualitas beras, sarden, atau mie instan yang mereka terima. Biaya pembuatan tas bantuan yang dikerjakan PT Sritex Solo Jawa Tengah pun terlalu mahal. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sempat menelusuri kejanggalan-kejanggalan ini. Pengadaan bansos berbentuk barang pada masa krisis memang rentan dikorupsi. Banyak aktivis anti korupsi sudah mengingatkan pemerintah sejak awal. Kondisi pandemi yang serba darurat dimanfaatkan Juliari dan kelompoknya untuk berbagi jatah. Bukan hanya di hilir, dalam proses pengadaan bansos pun sejumlah perusahaan kepanjangan tangan politikus turut bermain. Ada kesaksian yang menyebutkan nama sejumlah elit PDIP yang menitipkan perusahaan tertentu agar mendapat jatah proyek. KPK harus menelusuri semua petunjuk itu. Bagi banyak orang, kejahatan semacam ini mungkin tidak terbayangkan. Menteri Sosial yang semestinya menjadi penopang orang-orang papua justru mengkhianati warga yang seharusnya dia lindungi. Apalagi Juliari berasal dari PDIP, partai politik yang selalu mengklaim sebagai partai wong cilik. Penyidikan tentu belum usai. Sudah semestinya KPK menelusuri aliran dana hasil korupsi dengan menggandeng pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan. Kecurigaan bahwa hasil pungutan bansos ini masuk ke kantong elit PDIP, tempat Juliari Batubara menjadi wakil bendara umum, harus ditelusuri. Apalagi undang-undang anti korupsi memungkinkan penggunaan delik kejahatan korporasi. Sanksi bagi pelaku kejahatan level tertinggi ini harusnya berlipat-lipat, termasuk bagi kelompok yang ikut menikmati hasilnya. Di layar sudah saya munculkan pencerdasan bagi teman-teman yang diriset oleh Badan Litbang Tempo.co. Mungkin di layar sudah tertulis bahwa dasar kebijakan ini tertulis pada Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Tanggap Darurat Bencana. Mekanisme pengadaan penunjukan langsung. Oke, mungkin sudah tertulis sasaran penerima, harga per paket, pagu realisasi, total kontrak, dan jumlah paket. Nah, mungkin saya next. Mekanisme atau proses yang dilakukan oleh Menteri Juliari Bakara untuk menyebarkan serta mengadakan bantuan sosial ini. Nah, mungkin yang masalah di sini adalah duit fee. Nah, yang ada di sebagian kanan setelah pengadaan. Yang idealnya harusnya penentuan vendor, pengadaan, dan langsung ke pembagian. Mungkin yang menjadi tidak masuk logika ini di duit fee. Duit dikumpulkan dalam koper dan disimpan di sejumlah tempat. Fee dikelola oleh staf Menteri Juliari dan 2 sekretarisnya yaitu Eko dan Selvi. Duit digunakan untuk keperluan pribadi Menteri Juliari atau partai. Antara lain untuk biaya sewa jet pribadi yang digunakan Juliari serta biaya sewa hotel, ruangan, dan makanan. Duit juga diduga digunakan untuk membantu pemenangan calon kepala daerah dari PDIP. Mungkin ini masih dugaan ya. Dari data litbang tempo.co, mereka sudah memetakan yang terjerat dalam kasus korupsi Menteri Sosial Juliari Batubara. Yang pertama ada beliau sendiri, yang kedua ada Ardian Iskandar Madanastal, 3 Hari Vansidabuke, yang selanjutnya ada Adi Wahyono, yang terakhir ada Matius Joko Sasonto. Nah, mungkin ini nama-nama orang yang masih ada sekarang. Kita nggak bisa memastikan bahwa orang ini berhenti di sini karena KPK masih melakukan risetnya atau penyelidikannya. Nah, mungkin untuk perincian dana yang dilakukan
dilakukan oleh Litbang Tempo.co tertera pada 3 paragraf terbawah, yaitu Tempo mencoba menghitung nilai paket yang disalurkan oleh Kementerian Sosial dalam kantong kain berwarna merah putih melalui toko online. Dalam paket itu terdapat mie instan sebanyak 12 bungkus, sarden berukuran kecil 4 kaleng, sarden besar 2 kaleng, saus botol kecil minyak goreng 2 liter, dan beras 10 kg. Ditambah harga goodie bag Rp15.000 dan biaya angkut dengan nilai yang sama, paket itu bernilai tak sampai Rp250.000. Mungkin lanjut ke paragraf selanjutnya, data di paragraf selanjutnya, seorang supplier yang diriset oleh Tempo.co menjelaskan bahwa bahan pokok yang dibagikan oleh Kementerian Sosial paling mahal sekitar Rp200.000. Harga itu sudah termasuk goodie bag dan biaya transportasi. Penyebabnya vendor mengambil barang dalam jumlah banyak sehingga harganya lebih murah. Nah, mungkin ini ke dalam produksi barang. Semakin banyak barang yang diproduksi, semakin murah juga biaya produksinya per barang. Nah, mungkin sekian data yang bisa saya ambil dari majalah Tempo.co yang saya rasa memang sudah rigid dan memang itu data yang ada sampai hari ini. Mungkin masih beredar isu-isu bahwa anaknya Pak Lurah yang sempat trending di Twitter untuk dimintai keterangan soal aliran dana bansos ini. Mungkin anaknya Pak Lurah itu adalah calon wali kota Solo yang kemarin kebetulan dirasa menang. Kebetulan kader PDIP juga. Nah, mungkin saya tidak bisa ngomong banyak soal hal itu karena masih belum ada data yang valid, karena masih dalam proses pemeriksaan atau tahap proses pemeriksaan dari KPK. Saya juga tidak bisa memberikan data yang valid soal itu, takutnya menjadi sesat pikir teman semua. Nah, mungkin yang bisa kita pahami dari dari permasalahan korupsi ini, mungkin kelanjutannya bagaimana? Saya mungkin mencoba berdiskusi dengan teman-teman secara tidak langsung, akan tetapi saya di sini hanya sendiri. Jadi saya rasa kurang efektif. Mungkin untuk video-video selanjutnya ditunggu karena saya akan buat channel YouTube tapi bohong. Mungkin untuk video selanjutnya mungkin ada keberlanjutan dari video ini. Nah, ini sebagai bentuk awal saja untuk pemenuhan tugas UAS dari Pak Muhtar Habodin. Jadi yang bisa ditarik ke sini adalah kesimpulan yang diambil oleh Sierra nanti, teman sekelompok saya. Mungkin saya ingin menjelaskan sedikit lagi soal bagaimana ini bisa terjadi. Nah, mungkin ini bukan menjelaskan ya, seperti memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Mungkin bisa dijawab di kolom komentar atau apa. Saya berusaha untuk berdiskusi 2 panel, tapi secara tidak langsung kepada teman-teman. Bisa di kolom komentar, apalagi terutama kelas AIPM 5. Nah, ini bagaimana korupsi ini bisa terjadi. Nah, secara teman-teman pernah mendengar atau pernah membaca soal ada aplikasi untuk pelaporan ketidak tepat sasaran dana bansos di daerah-daerah. Nah, itu satu. Yang kedua adalah penyalahgunaan dana. Nah, logika yang dapat saya ambil adalah pada saat bantuan itu dipatok harga 300.000, dipotong menjadi 290.000 oleh Menteri Sosial kita, Bapak Juliari Batubara yang terhormat. Kita masih belum tahu nih di setiap daerah apakah ada potongan-potongan lagi yang diambil secara personal ataupun kelompok oleh setiap pimpinan daerah, ataupun
atau bahkan yang di bawah garis koordinasi dari Bapak Juliari Peter Batubara yang terhormat ini sendiri pun sudah melakukan pemotongan atau penyunatan, mungkin 1.000, mungkin 2.000 atau 500 rupiah. Kita nggak tahu, mungkin itu bisa jadi pertanyaan untuk kedepannya. Makanya teman-teman bisa untuk melihat atau mengikuti setiap proses penyelidikan yang dilakukan oleh KPK. Nah, ini kan bagaimana bisa terjadi. Nah, ini mengapa? Saya baca berita dan mendengar berita juga dari lini masa YouTube. Nah, dalam sebenarnya Bapak Juliari Peter Batubara yang terhormat ini pun sudah kaya sebenarnya dalam melakukan dengan alasan melakukan korupsi karena kekurangan uang. Saya rasa tidak masuk akal. Nah, mungkin saya baru mendengar berita dari CNN Indonesia yang diterbitkan 2 hari lalu. Dia ngomong dengan pembicara siapa saya lupa, mungkin saya akan menjelaskan nanti. Dirasa Bapak Juliari Batubara yang terhormat ini mengalami penyakit yang namanya kerakusan. Nah, kerakusan ini yang menjadi landasan atau latar belakang beliau melakukan korupsi. Mungkin saya akan bertanya ke siapa ya? Sebenarnya siapa ini bukan siapa yang melakukan korupsi ya. Tapi benar juga sih pertanyaan begitu. Tapi siapa saja yang merasakan aliran dana yang siapa saja yang merasakan aliran dana dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh Bapak Juliari Peter Batubara yang terhormat ini. Nah, karena saya rasa untuk melakukan korupsi yang saya rasa memang sedikit untuk per kepala, tapi memang banyak jika dikumpulkan per bantuan. Semisal gelombang pertama kita dapat berapa miliar. Nah, saya rasa tidak mungkin atau mustahil untuk Bapak Juliari Peter Batubara ini melakukannya sendirian. Mungkin ada kaki tangan atau teman-teman di belakangnya. Seperti yang sudah terjerat tadi di awal, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 nama lain selain beliau. Nah, yang adalah apa? Nah, apa yang menjadi apa yang akan dilakukan selanjutnya? Nah, mungkin ini adalah proses hukum yang akan dilakukan oleh jaksanya. Nah, tapi saya pernah kilas balik nih. Bapak Jokowi pernah, atau presiden kita yang terhormat pernah berstatement bahwa korupsi dana bantuan sosial itu digigit saja. Nah, indikasi digigit saja kita masih belum tahu. Nah, dalam hukumnya pada pasal 2 Tipikor bagi siapapun yang merugikan negara itu dihukum mati. Nah, tapi pada kasus ini Bapak Juliari Batubara yang terhormat dikenakan pasal 12 dan 13 kalau tidak salah. Nah, mungkin ada kemungkinan untuk tidak dihukum mati. Nah, mungkin kita bisa mengikuti berita-berita atau mengikuti perkembangan penyelidikannya. Nah, mungkin sekian saja dari saya, takutnya kelamaan dan emang saya juga sudah agak sedikit bingung untuk menambahkan. Mungkin dari teman-teman nanti bisa menambahkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu. Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin banyak terjadi dan memberikan dampak bagi rakyat. Rakyat harus menanggung akibat dari tindak pidana korupsi. Permiskinan koruptor dianggap sebagai terobosan baru dalam menindak kasus tindak pidana korupsi. Konsep permiskinan koruptor dapat dijalankan dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan
penggantian kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Konsep pemiskinan koruptor ini dinilai mampu memberikan efek jera sekaligus sebagai bentuk mengurangi tindak pidana korupsi. Pemiskinan koruptor di Indonesia belum dilaksanakan secara tegas. Para penegak hukum yang dalam penelitian ini, yaitu jaksa dan hakim, tidak menjalankan sanksi pidana pemiskinan koruptor dalam memberantas tindak pidana korupsi. Jaksa dalam menjatuhkan tuntutan pidana berpegang teguh pada undang-undang, begitu juga dengan hakim tipikor dalam menjatuhkan vonis berpegang teguh pada undang-undang. Pelaksanaan sanksi pidana pemiskinan koruptor hanya dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang besarnya disesuaikan dengan kerugian keuangan negara. Hal tersebut tidak dapat dilakukan memiskinkan koruptor karena hanya aset yang berasal dari tindak pidana korupsi saja yang dirampas dan belum tentu si koruptor akan menjadi miskin. Permiskinan koruptor dilakukan dengan perampasan seluruh benda-benda yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi atau dengan membayar uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan kerugian keuangan negara yang diambil dan yang timbul dari tindak pidana korupsi. Permiskinan koruptor belum menjadi suatu terobosan hukum bagi penegak hukum di Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi. Untuk saran, permiskinan koruptor memang mendapat sambutan positif dari banyak kalangan, namun perlu dipertimbangkan lagi mengenai pelaksanaannya. Yang pertama, perlu adanya rekonseptualisasi mengenai konsep permiskinan koruptor. Yang kedua, perlu adanya suatu gerakan yang mendorong pelaksanaan pemiskinan koruptor, contohnya seperti pendidikan, pemahaman, penjelasan integritas, dan para penegak hukum agar para penegak hukum di Indonesia melaksanakan sanksi pidana pemiskinan koruptor